Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ifat dari kelompok 1 yang akan menjabarkan bisnis plan kami dengan tema Putra Grafis Konveksi. Terisi pendahuluan visi dan misi sejarah bisnis, struktur organisasi tempat usaha, pengembangan produk, analisis dan strategi SWOT, analisis pesaing dan pelanggan, canvas PFC dan marketing mix, RAP, produk dan pengembangan tempat produksi, analisa lokasi, potensi pendapatan dan proyeksi laba, mitigasi. Konveksi Putra Grafis RKPG merupakan sebuah usaha konveksi pakaian yang berlokasi di kota Surakarta. Konveksi ini berdiri sejak tahun 2024 dengan beberapa produk yang dihasilkan berbagai jenis pakaian jadi seperti kemeja, seragam sekolah, alma mater, seragam olahraga, jaket, media, dan lain-lain. Tenaga kerja pada saat ini adalah sebanyak 5 orang dengan kapasitas produksi dari konveksi ini dapat mencapai rata-rata 500 biji setiap bulannya. Akan berdasarkan make to order untuk kebutuhan sekolah dan masyarakat sekitar di daerah Surakarta dan luar kota. Untuk dilakukan analisis SWOT agar ke depan dapat bermanfaat bagi pemilik untuk melakukan pengembangan usaha dan usaha konveksi tersebut dapat meningkatkan produksinya. Analisis SWOT dapat membandingkan antara faktor eksternal dengan faktor internal sehingga dari analisis tersebut dapat terjadi keputusan yang strategis dalam bentuk organisasi. Permasalahan dalam konveksi Putra Grafis yaitu kesaingan kompetitor yang ketat. Menjadi usaha konveksi yang dikenal akan kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan serta berkontribusi positif terhadap perkembangan industri fashion lokal dan kesejahteraan masyarakat. Misi, kualitas unggul, inovasi berkelanjutan, pelayanan prima, kemitraan strategis. Cara bisnis, Rumah Konveksi Putra Grafis (RKPG) merupakan sebuah usaha konveksi pakaian yang berlokasi di kota Surakarta. Didirikan pada tahun 2024, RKPG memproduksi berbagai jenis pakaian jadi seperti kemeja, seragam sekolah, alma mater, seragam olahraga, jaket, beda, dan lain-lain. Dengan tenaga kerja sebanyak 5 orang, konveksi ini mampu memproduksi rata-rata 5 biji pakaian setiap bulannya, melayani kebutuhan sekolah dan masyarakat di Surakarta serta luar kota melalui sistem make to order. Perjalanan bisnis. Tahap pertama, rencana bisnis konveksi dimulai dari merencanakan, menentukan nama usaha, visi, misi, dan produk yang akan diproduksi. Tahap kedua, melakukan riset analisis target pasar, lokasi usaha, dan strategi pemasaran. Tahap ketiga, menentukan modal, rencana operasional, dan memulai pemasaran produk. Struktur organisasi konveksi Putra Grafis. Ada direktur perusahaan, kita turun ke bawah ada admin dan keuangan, geser ke kanan ada kepala produksi, dan yang terakhir pojok ada kepala pemasaran. Turun ke bawah ada potong yang akan dilakukan oleh karyawan, setting atau desain oleh karyawan, sabun oleh karyawan, jahit oleh karyawan. Tempat usaha, nama usaha Putra Grafis, tahun berdiri 2024, lokasi Surakarta, produksi perlengkapan sekolah. Latar belakang pengembangan produk usaha konveksi, perkembangan industri fashion dan kebutuhan akan pakaian sehari-hari, seragam serta pakaian khusus lainnya menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia. Beberapa faktor yang mendorong pengembangan produk konveksi antara lain pertumbuhan populasi dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, urbanisasi yang cepat mendorong permintaan pakaian modern, kesadaran mode, konsumen semakin akan tren mode, dan kebutuhan seragam. Banyaknya institusi pendidikan dan perusahaan yang membutuhkan seragam berkualitas untuk siswa dan karyawannya. Analisis SWOT, strength, kekuatan, kualitas produk tinggi. Putra Grafis Konveksi berkomitmen untuk menggunakan bahan berkualitas dan teknologi terbaru untuk memastikan setiap produk memiliki standar kualitas yang tinggi. Desain inovatif, tim desain yang kreatif dan selalu memikirkan mode terkini memberikan variasi baru produk yang menarik konsumen. Pelayanan pelanggan fokus pada pelayanan pelanggan yang prima termasuk layanan purna jual yang memuaskan, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Weakness, kelemahan, modal terbatas. Sebagai usaha yang masih berkembang, keterbatasan modal dapat menghambat ekspansi dan inovasi. Skala produksi, kapasitas produksi yang masih terbatas dibandingkan dengan pemain besar di industri sehingga mungkin sulit memenuhi pesanan dalam jumlah sangat besar. Pengalaman terbatas, tim manajemen dan tenaga kerja mungkin masih membutuhkan waktu untuk mencapai keahlian dan efisiensi maksimal. Peluang pertumbuhan pasar fashion dan konveksi di Indonesia terus berkembang memberikan peluang besar untuk meningkatkan penjualan dan ekspansi pasar. E-commerce, pertumbuhan platform e-commerce membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak konsumen tanpa batasan geografis. Kerjasama dengan institusi, peluang untuk menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan perusahaan untuk pengadaan seragam. Ancaman persaingan ketat, banyaknya pesaing lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa dengan harga kompetitif. Fluktuasi harga bahan baku yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Perubahan tren fashion yang cepat berubah menuntut perusahaan untuk terus berinovasi yang bisa menjadi tantangan jika tidak diadaptasikan dengan baik. Analisis SWOT, strength opportunity, memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal, inovasi produk dan desain, ekspansi pasar melalui e-commerce, kerjasama dengan institusi
Weakness opportunity memanfaatkan peluang eksternal untuk memperbaiki kelemahan internal, peningkatan kapasitas produksi, pendanaan dan investasi, optimalisasi operasional. Downtrade menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal, diverifikasi produk, pengendalian kualitas dan harga. Weakness trade strategi defensif untuk minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Manajemen risiko, pengembangan kapasitas manajerial, fleksibilitas dan adaptasi. Analisis kompetitor, terdapat 5 tabel. Yang pertama ada aspek skala produksi, jaringan distribusi, layanan kustomisasi. Tabel yang kedua ada kompetitor utama, konveksi besar, distribusi dan toko perlengkapan, penjahit individual. Yang ketiga ada kekuatan, kapasitas produksi tinggi, harga lebih rendah karena skala ekonomi, jaringan luas, pengiriman cepat, kustomisasi, fleksibel, layanan personal. Yang keempat ada kelemahan, sulit menjaga kualitas produk, kurang fleksibel dalam kustomisasi, persaingan harga ketat, keterbatasan dalam layanan personal, kapasitas produksi rendah, harga bisa lebih tinggi. Yang terakhir ada peluang, menonjolkan kualitas tinggi, fleksibilitas dalam memenuhi pesanan khusus, membangun jaringan distribusi lokal, mengutamakan layanan cepat dan personal, menawarkan kustomisasi dengan baik dan lebih inovatif. Presentasi pasar. Pasar seragam sekolah terbagi menjadi beberapa segmen: sekolah dasar, menengah, dan atas di dalam dan sekitar Surakarta, serta distributor dan toko perlengkapan sekolah. Setiap segmen memiliki kebutuhan dan preferensi khusus, seperti desain seragam yang sesuai standar masing-masing sekolah dan kuantitas pembelian yang bervariasi. Pasar seragam sekolah di Surakarta dan sekitarnya sangat besar dengan ratusan sekolah yang memerlukan seragam untuk ribuan siswa setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah siswa dan kebutuhan rutin akan seragam setiap tahunnya ajaran baru menciptakan permintaan yang stabil. Ini memberikan peluang besar bagi RKPG untuk menjual ribuan unit seragam setiap bulannya. Target pasar dalam bisnis ini kita menargetkan sekolah-sekolah di Surakarta dan sekitarnya yang memerlukan seragam berkualitas tinggi. Selain itu, kita juga menyasari distributor dan toko perlengkapan sekolah yang mencari produk untuk dijual kembali. Dengan fokus pada kualitas, harga, kompetitif, layanan kustomisasi, RKPG berupaya memenuhi kebutuhan pasar ini secara optimal. RAB untuk bisa membangun bisnis putra grafis, maka kami akan menawarkan investasi sebesar 25% dari saham perusahaan kami yang digunakan untuk membeli berbagai mesin produksi seperti mesin jahit, mesin bodi, dan lain sebagainya dengan total biaya Rp495.750.000. Analisis pelanggan, terdapat 2 tabel. Yang pertama ada aspek produk atau jasa, jenis pelanggan, karakteristik pelanggan, kebutuhan pelanggan, hal yang perlu diperhatikan. Detail seragam sekolah, komunitas dan institusi memiliki anggaran tertentu untuk pengadaan seragam, membutuhkan seragam dalam jumlah besar secara periodik, mengutamakan kualitas dan ketahanan produk, menginginkan seragam yang sesuai dengan standar institusi, seragam yang tahan lama dan nyaman dipakai, kustomisasi, desain seragam yang sesuai dengan kebutuhan spesifik sekolah, pengiriman tepat waktu, pemenuhan pesanan dan jangka panjang yang disepakati, harga kompetitif, harga yang sesuai dengan anggaran sekolah atau komunitas. Standar kualitas, memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan desain dan ukuran sesuai permintaan. Pelayanan pelanggan, memberikan pelayanan rumah yang responsif terhadap pertanyaan dan keluhan. Konstitusi, menjamin kontinuitas pasokan bahan baku untuk menghindari keterlambatan produksi. Bisnis model kanvasnya ada key partners, ada pemasok bahan baku, distributor dan toko pakaian sekolah, lembaga pendidikan untuk kemitraan dan pemasaran, penyediaan jasa logistik dan pengiriman produk. Yang kedua ada key activities, desain dan pengembangan seragam, produksi dan penjahitan seragam, penguasaan kualitas produk, pemasaran dan promosi, distribusi dan pengiriman produk. Yang ketiga ada key resources, tenaga kerja terampil dan pengalaman, peralatan dan mesin produksi, bahan baku berkualitas tinggi, hubungan baik dengan pemasok dan bahan baku. Yang keempat ada value proposition, produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, kustomisasi seragam sesuai dengan kebutuhan sekolah, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan yang responsif, desain yang nyaman dan sesuai standar sekolah. Yang kelima ada customer relationship, layanan pelanggan yang baik melalui telepon, email, dan media sosial, penawaran diskon untuk pelanggan setia dan pembeli dalam jumlah besar. Yang keenam ada channel, penjualan langsung ke sekolah-sekolah, pemasaran melalui media sosial dan website, kemitraan dengan toko seragam lokal. Kemudian yang ketujuh ada sekolah-sekolah
Di Surakarta dan sekitarnya, lembaga pendidikan luar kota, orang tua siswa yang memerlukan seragam sekolah, distributor dan toko pakaian sekolah. Yang ke-8 ada kontraktor, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya perawatan, dan perbaikan peralatan. Dan yang terakhir ada revenue stream, penjualan seragam sekolah, biaya tambahan untuk kustomisasi dan desain khusus, penjualan aksesoris terkait, pembayaran awal atau cicilan dari sekolah. Kemudian ada marketing mix, produk putra grafis konveksi menggunakan bahan yang berkualitas nyaman dan tahan lama, juga memiliki desain yang menarik sesuai request atau keinginan, dan memiliki surat izin mendirikan usaha. Untuk harga terjangkau, potongan harga khusus pelanggan setia, diskon khusus reseller, diskon pembelian grosir. Kemudian ada promosi iklan online sosial media, Instagram @dwi_putra_grafis, marketplace Shopee, Opera reseller, dan lain sebagainya, please grosir, reseller, toko fisik, media sosial, marketplace Shopee. Analisa lokasi, alamat rencana pembangunan tempat produksi putra grafis konveksi berada di wilayah Gebang RT 1 RW 16 Kadipira, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57136. Usaha milik sendiri, ruang proses pemotongan dan penjahitan barang, ruang komputer untuk desain model, ruang mesin body, tempat untuk packing. Potensi pendapatan produk seragam PDA, almater, topi, dasi, dan lainnya. Potensi profit 20% dari biaya produksi, bagi hasil 85% pemilik dan 15% investor. Perhitungan BEP unit 925 bits PDH, BEP per RP 92.500.000 per periode 2 tahun 4 bulan dengan laba bersih 216 juta.